kewirausahaan sosial yang ada di Poltekkes Bandung dalam kerjasama pengembangan Prokes ini adalah pertama sebagai motivator bahwa mereka KPM yang peserta PKH ini bagaimana dimotivasi untuk terjadi pembelajaran sehingga mereka itu nanti ke depannya bisa mandiri, bisa berbisnis, menggarap kegiatan-kegiatan keekonomian secara real. Yang kedua, perannya sebagai fasilitator. Nah, SDM kewirausahaan sosial yang ada di Poltek ini memang diharapkan bisa memfasilitasi para KPM ini untuk maju, berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, perannya tentu sebagai edukator, di mana mereka diharapkan untuk saling sharing keberhasilan, kegagalan dalam berbisnis, sehingga ini juga akan mendidik mereka untuk terus mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya sehingga mereka bisa berhasil. Itu yang berkaitan dengan peran kewirausahaan sosial Poltekkes. Sementara manfaat untuk kerjasama dengan DSOS ini tentu berkaitan dengan peningkatan hubungan dan sinergitas. Karena di Poltek ini kami punya instalasi kewirausahaan dan ada pembelajaran tentang kewirausahaan sosial. Mahasiswa diberi pembelajaran untuk bagaimana nanti sebagai pekerja sosial memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di masyarakat. Yang kedua juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga sumber dan sistem sumber yang ada ini bisa dioptimalkan untuk meningkatkan masyarakat, khususnya penerima manfaat yang di PKM. Program kewirausahaan atau Prokes ini merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial, dalam ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan dalam pelaksanaannya tentu harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Pertama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kemudian dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dengan para pendamping program PKH, para koordinator kecamatan, para koordinator kabupaten, beserta para TKSK, dan berbagai pihak yang tentu secara kewilayahan, terutama Pak Camat, Kepala Desa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program PKH di Kabupaten Bandung. Baik, untuk keberhasilan program kewirausahaan, memang ini sangat ditentukan oleh dukungan dari para mentor. Oleh karena itu, proses seleksi yang dilakukan oleh Poltekkes Bandung kepada para mentor ini betul-betul dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman, memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan terhadap para wirausaha muda lah, ya, para pengusaha muda, dan dalam ini adalah para KPM. Baik ya, jadi saya sudah melihat di beberapa kecamatan, khususnya di Kabupaten Bandung, melihat KPM ya, mengunjungi KPM, saya melihat mereka prospektif. Pertama yang menjadi sasaran ini adalah KPM yang sudah punya inisiatif, punya gagasan ataupun udah memulai suatu bisnis kecil-kecilan, dan itu mereka sudah punya motivasi, kemudian didorong lebih besar motivasi itu oleh orang-orang yang memang berpengalaman. Yang pertama saya lihat inkubator bisnis, khususnya inkubator bisnis dari Poltekkes yang terkait dengan kerjasama dengan Poltekkes itu diselenggarakan oleh orang yang pengalaman dan punya usaha di lapangan, sangat peduli terhadap para PMKS atau PPKS ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk orang miskin. Mereka berpengalaman. Kemudian yang kedua dilihat dari mentor. Mentor-mentor itu terseleksi sekali, dan mereka yang menjadi mentor adalah memang pelaku-pelaku usaha bisnis, sehingga mereka bisa mendampingi, saya yakin mereka bisa mendampingi para KPM ini lebih baik di dalam pengembangan usaha mereka, mulai dari permodalan, proses usaha, pengemasan, pemasaran, dan lain-lain. Saya yakin bahwa ini sangat prospektif. Mungkin itu yang
saya lihat di lapangan, jadi ini didukung sehingga program ini saya yakin sangat prospektif untuk berkembang lebih cepat. Saya kira ketika mereka selesai mengikuti program ini, mereka semakin dari sisi terutama kemampuan atau ability di dalam pengelolaan usaha mereka itu meningkat. Bagaimana juga mereka kemampuan untuk mengakses pemasarannya juga semakin meningkat. Karena sebelumnya kan mereka juga menghitung biaya produksi pun kurang diperhatikan. Nah, dengan cara dampingan ini saya kira bagus, sehingga marketingnya juga sudah semakin luas, sehingga mereka ke depan mudah-mudahan bisa lebih mandiri lagi, semakin meningkat produksi mereka, dan itu berdampak kepada peningkatan kualitas kehidupan, terutama dari penghasilan keluarganya. Saya kira itu. Dengan Prokus ini menyambut dengan baik dan mengucapkan terima kasih ya, dan mendukung sepenuhnya ya, mudah-mudahan program Prokus, program dari Kemensos ini ya, terutama kepada warga masyarakat kami yang berhak atau sesuai dengan peraturannya yang menerima atau yang berhak menerimanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi para penggiat usaha, para pengusaha yang di wilayah kami, sehingga nantinya Kecamatan Cileunyi ya, dan termasuk mungkin kabupaten dan provinsi dan nanti nasional ya, IPM-nya bisa meningkat. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung merupakan satu-satunya perguruan tinggi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka mengoptimalkan program penanganan kemiskinan melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, maka muncullah program kewirausahaan sosial atau Prokus. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan kerjasama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan terkait dengan program kewirausahaan sosial. Melalui kerjasama yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, maka terpilihlah Kabupaten Bandung untuk wilayah dampingan program kewirausahaan sosial ini. Dalam melakukan rangkaian kegiatan program kewirausahaan sosial ini, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana dalam tahapan persiapan yang dilakukan adalah yang pertama melakukan identifikasi dan klasterisasi dari data kelompok penerima manfaat program PKH yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Yang kedua ini adalah melakukan seleksi untuk mentor yang akan mendampingi KPM PKH yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk selanjutnya, ini tentunya kita melakukan asesmen kebutuhan, potensi, dan sumber dari KPM PKH yang sudah terpilih di wilayah Kabupaten Bandung. Ini sebanyak 150 orang KPM PKH dari data yang tercantum di DTKS. Untuk langkah selanjutnya, mentor ini kita berikan TOT. TOT yang dilakukan kepada mentor ini dilakukan selama 1 minggu dengan pemberian materi dari OKOC Indonesia, tim lokal enabler, dan narasumber yang tentunya sudah memiliki banyak pemahaman terkait dengan program pendampingan kewirausahaan di masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan ini tentunya yang harus dilakukan pertama kali oleh mentor adalah melakukan tahap perkenalan dengan para KPM PKH yang terpilih. Ini satu mentor ini mendampingi 25 orang KPM PKH di beberapa wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Bandung ini karena ada di 12 kecamatan, 48 desa, sehingga sebaran wilayah untuk masing-masing mentor dalam melakukan pendampingan ada di beberapa wilayah. Nah, yang mereka lakukan ini adalah melakukan kunjungan secara individu ataupun kunjungan secara berkelompok. Nah, dalam tahapan pelaksanaan ini banyak hal yang dilakukan oleh para mentor. Yang paling utama adalah yang pertama memberikan proses pembelajaran edukasi kepada para KPM PKH yang sudah memiliki rintisan usaha ini dalam hal proses produksi, pengembangan dari
proses produksi yang dilakukan, terkait dengan pencatatan keuangan, terkait dengan pembukuan, terkait dengan bagaimana melakukan pemasaran, bahkan terkait dengan bagaimana bisa mengakses kepada sistem sumber dan pengembangan jaringan. Tahapan terakhir dari program kewirausahaan yang dilakukan oleh para mentor adalah melakukan workshop, di mana workshop ini dilakukan oleh masing-masing mentor di lokasinya sendiri-sendiri di berbagai wilayah yang menjadi dampingan para mentor itu. Workshop yang dilakukan ini dengan memberikan penguatan-penguatan kepada KPM PKH untuk proses produksinya, untuk pemasarannya, bahkan untuk akses terhadap sistem sumber yang bisa dilakukan oleh para KPM PKH tersebut. Dan tentunya ada final akhir yang dilakukan, yaitu terkait dengan expo, di mana para KPM ini menampilkan produk-produk yang sudah dikemas, sudah dilakukan perbaikan dari proses awal pendampingan sampai dengan proses akhir ketika para KPM ini sudah didampingi oleh para mentor. Nah, harapan dari program kewirausahaan ini sendiri tentunya yang pertama adalah kita melihat bagaimana proses awal dari para KPM PKH ini sebelum mendapatkan pendampingan sampai dengan setelah mendapatkan pendampingan. Harapannya ini terlihat adanya kemampuan dalam peningkatan mindset para KPM PKH. Para KPM PKH berpikir untuk maju ke depan sesuai dengan moto dari Poltek Esos Bandung, bagaimana menciptakan KPM PKH yang sukman. Apa itu sukman? Sukses dan mandiri. Mudah-mudahan para KPM PKH ini setelah mendapatkan pelatihan menjadi KPM PKH yang sukses dan mandiri, sehingga bisa menerapkan kembali kepada KPM PKH yang lainnya. Yang kedua, ini tentunya bisa mengakses kembali mengakses ke sistem pemasaran yang lain, kepada sistem sumber yang lain yang bisa menaikkan tingkat produksi dan terutama bisa menaikkan tingkat penghasilan dari KPM PKH itu sendiri. Dan tentunya dengan harapan dari program kewirausahaan ini bisa memendirikan para KPM PKH menjadi seperti yang tadi disampaikan, sukses, mandiri, dan maju ke depan. Potensi dari 26 KPM yang saya dampingi, potensinya sangat bagus-bagus, Pak. Jadi KPM-nya ini sangat kooperatif untuk diadakan pelatihan-pelatihan Prokus gitu. Ibu-ibunya dan bapak-bapak yang didampingi juga sangat semangat gitu untuk diadakannya program ini. Lalu sangat menerima masukan dan saran dari kami sebagai mentor agar usahanya lebih berkembang. Potensi para KPM yaitu mereka mampu dan mau untuk memampukan diri mereka meski dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan aksesibilitas, mereka memiliki semangat yang tinggi, antusias yang tinggi untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka untuk maju menjadi KPM graduasi mandiri. Potensi dari KPM PKH yang dimentori saya, sebagian besar usahanya potensial untuk dikembangkan. Jadi sebetulnya unik ya, ada 26 KPM yang kemudian saya dampingi di Kecamatan Soreang dan Kota Waringin ini. Mayoritas memang mereka warung kelontongan begitu, tapi ada beberapa yang mereka produksi seperti kue kering, kemudian cireng, dan banyak lagi, di mana mereka itu sebetulnya potensinya sudah sangat bagus, hanya yang jadi permasalahan mereka belum kemudian memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Kemudian banyak mereka yang tidak tahu sebetulnya saya mendapatkan untung berapa, kemudian juga produknya enak-enak tapi brandingnya dan packaging belum bagus begitu. Jadi harganya 2.000 terlihat murah karena plastiknya seperti itu. Ketika kita coba mulai bantu dengan packaging, dikemas lebih baik lagi, itu sebetulnya layak untuk dijual 3 kali lipatnya, bahkan 4 kali lipatnya gitu. Jadi rata-rata memang hambatan dari para KPM dalam menjalankan usaha itu paling utama itu adalah distribusi market. Jadi mereka tuh memang sudah piawai atau sudah ahli dalam membuat produk, karena banyak juga yang sudah belasan tahun, ada juga memang pengusaha-pengusaha zaman corona gitu yang memang dia baru muncul ketika COVID muncul, tapi banyak juga yang mereka sudah ahli dalam membuat produk tapi kesulitan untuk menemukan distribusi marketnya. Jadi belum bisa atau misalnya belum optimal untuk bisa menemukan market yang paling fit dengan produknya mereka. Hal itu yang membuat kesulitan dari para KPM untuk bisa mengembangkan bisnis. Terus yang kedua adalah yang paling kesulitan karena rata-rata KPM ini tidak memiliki pembukuan atau pencatatan usaha yang lengkap. Biasanya mereka hanya usaha untuk kehidupan atau makan sehari-hari.
Sehingga ketika misalnya diberikan pelatihan soal pencatatan usaha atau manajemen bisnis yang lebih rapi, itu sangat membantu mereka untuk perkembangan bisnis ke depannya. Tantangan dari KPM-nya, ada beberapa KPM yang mindset-nya mungkin masih tidak pede dengan potensi dirinya sendiri gitu. Sebenarnya konsumennya mengakui gitu bahwa keahlian atau produknya itu bagus, namun KPM-nya tidak percaya diri bahwa produknya itu bagus untuk dijual dan dipasarkan. Jadi kita memotivasi supaya KPM-nya ini percaya diri gitu. Misalnya dari segi mindset, dari segi pemasaran ada. Jadi kami dari mentor menyarankan untuk dipasarkan online. Ada beberapa yang takut jualan online. Pertama, mengira bahwa jualan online harganya harus bersaing dengan produk lain, jadi harus dimurah-murahin. Padahal nggak selalu seperti itu. Kita sebagai mentor selalu menyarankan produk yang dipasarkan harus sesuai dengan harga yang ditawarkan gitu. Jadi tidak harus menjatuh-jatuhkan harga, tapi kita harus punya keunikan sendiri dari produk yang KPM punya gitu. Yang dilakukan oleh para mentor untuk mengatasi beberapa kesulitan KPM adalah yang pertama, mengevaluasi hal mana yang paling mungkin, paling mudah, dan paling cepat untuk dilakukan oleh KPM itu sendiri. Terus yang kedua, baru menyusun materi-materi yang mudah juga untuk diaplikasikan mereka ke dalam bisnisnya. Sebagai salah satu contohnya, ketika ada KPM yang dia belum mengetahui mengenai omset atau profit bisnisnya, mentor menyusun materi pencatatan pembukuan sangat sederhana agar si KPM ini minimal bisa mengetahui profit atau omset yang dimiliki.